High risk entry ini teman-teman dikategorikan dari sini mungkin ya. Jadi teman-teman bisa lihat high risk entry ya. High risk entry ini teman-teman kelihatan dari penempatan SL dan TP-nya ya. Nah, kalau di sini teman-teman 1:2 ya. Tapi kalau di sini 1:5 berbalik ya, kurang lebih ya, 1:4 berbalik ya. Walaupun teman-teman, jadi ini yang disebut dengan high risk entry ya. Dan kita lihat teman-teman ini menarik ya, walaupun grafik dari high risk ini cukup baik teman-teman ya. Kita sangat penasaran ya untuk ini. Saya penasaran untuk grafik ini teman-teman. Ini nanti kita akan bedah langsung pada penggunaannya ya, karena ini report teman-teman ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya di SM Trader, channel Mechanical Trading System. Saya sudah lama teman-teman tidak buat video, dan kali ini saya coba upload video lagi ke teman-teman semua untuk memberikan sebuah informasi kepada teman-teman semua masih seputar trading forex ya. Nah, karena itu teman-teman silakan stay tune di channel ini karena ini informasi yang sangat menarik. Dimana kalau seperti biasa teman-teman saya membahas seputar trading itu sebuah berbicara tentang analisis, berbicara tentang tools apa yang saya gunakan, dan kali ini teman-teman sedikit berbeda ya. Bahkan perbedaannya ini teman-teman bukan sedikit, ini jauh teman-teman perbedaannya, tetapi tidak mengurangi core apa yang saya sampaikan ya. Jadi kali ini teman-teman kita akan membahas tentang sebuah software trading atau AI, atau yang kita kenal dengan robot trading, di mana robot ini teman-teman diberi nama Pioneer Profit, dan ini teman-teman adalah VDF-nya ya. Jadi kita akan bahas tentang AI ini. Nah, AI ini teman-teman sangat menarik ya, karena yang pertama teman-teman, AI ini diklaim anti margin call. Itu satu. Yang kedua, kemudian yang tidak kalah penting adalah dia bersifat edukasi. Jadi nanti sebentar kita akan lihat di dalam fitur-fiturnya. Kemudian lain daripada itu teman-teman, tentu yang paling penting itu adalah hasilnya. Ini bisa menghasilkan berapa. Dan sebentar kita akan lihat teman-teman di sini ya. Ada reportnya teman-teman di sini di beberapa pasangan mata uang teman-teman. Ini reportnya di GBP USD dan terlihat chartnya teman-teman. Kita sudah bisa simpulkan bahwa AI ini menggunakan SL dan TP ya. Dan teman-teman lihat ini enak teman-teman, grafiknya ya sangat masuk akal ya, karena ada AI itu teman-teman yang grafiknya itu langsung ya. Ini naiknya seperti ini. Nanti tinggal tunggu waktu teman-teman down seperti ini ya. Dan kalau kita perhatikan ini grafiknya cukup menarik, dan ini ada juga nanti teman-teman baca-baca sendiri ya. Kita akan lihat masih sama GBP USD ini tentunya di pengaturan yang berbeda ya. Bisa teman-teman lihat ya, tapi yang pasti reportnya ini teman-teman, ini grafiknya saya fokus pada apalagi drawdown. Drawdownnya kecil teman-teman, ini cuma 17%. Kalau tadi kita lihat di sana teman-teman, ini drawdownnya 11 ya, jadi cukup kecil ya, sangat aman. Nah, kita lihat teman-teman, saya lihat di sini juga ada gold ya, ada gold. Kita lihat goldnya, karena AI ini teman-teman, nih kalau kita lihat dari penjelasannya teman-teman, dari pengujiannya ini ada perbedaan. Profitnya tidak jauh teman-teman, hanya berbeda pada soal drawdown ya. Kalau kita lihat di sini drawdownnya teman-teman 17, kemudian di sini 11 ya, berbeda sekitar 6% ya. Kemudian teman-teman ini di gold ya. Di gold ini kita lihat ini gold report high risk ya. Jadi ini high risk teman-teman ya, tapi masih dalam batasan normal kalau kita lihat grafiknya ya. Tapi diklaim sebagai high risk. Kita lihat nanti perbandingannya di grafik sebelumnya setelah ini. Nah, ini yang low risk teman-teman ya. Kita lihat low risknya ini teman-teman, dia nanti kita lihat seperti apa ya, kenapa ini downnya seperti ini, tapi ini dikategorikan sebagai low risk ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Kita akan lihat ya. Ini high risk entry teman-teman ya. Ini low risk ya. Ini mungkin ada kesalahan teman-teman, ini harusnya berbalik ya.
Ini low risk entry, ini high risk entry. Kita lihat apa namanya ya, di sini rata laba, kemudian ini sama 1.500. No, teman-teman ya. High risk entry ini teman-teman dikategorikan dari sini mungkin ya. Jadi teman-teman bisa lihat high risk entry ya. High risk entry ini teman-teman kelihatan dari penempatan SL dan TP-nya ya. Nah, kalau di sini teman-teman 1:2 ya. Tapi kalau di sini 1:5 berbalik ya, kurang lebih ya, 1:4 berbalik ya. Walaupun teman-teman, jadi ini yang disebut dengan high risk entry ya. Dan kita lihat teman-teman, ini menarik ya, walaupun grafik dari high risk ini cukup baik teman-teman ya. Kita sangat penasaran ya untuk ini. Saya penasaran untuk grafik ini teman-teman. Ini nanti kita akan bedah langsung pada penggunaannya ya, karena ini report teman-teman ya. Jadi ada orang yang bilang seperti ini, kalau report itu teman-teman tidak bisa dijadikan sebagai patokan di masa lalu. Dalam hal ini teman-teman kita bisa iya bisa tidak ya. Tapi kalau teman-teman kita sepakat bahwa backtest atau report ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan di masa lalu, ini dalam konteks hasil kita sepakat ya. Tetapi untuk sebuah strategi terbukti bekerja, ini saya pikir teman-teman bisa kita jadikan sebagai patokan, atau kita bisa jadikan kita bisa simpulkan dari hasil report ini bahwa software ini atau strategi trading yang dijalankan oleh software ini bekerja dengan baik ya. Dan kemudian teman-teman semua, kalau misalnya kita tidak sepakat, wah ini kan di tester nanti deh ya, berarti teman-teman juga harus menarik kembali mindset kita di dalam backtest. Jadi kalau mentor itu bicara teman-teman ya, bicaranya backtest ya. Nah, kalau kita tidak setuju dengan ini teman-teman ya, harusnya kita tidak setuju juga dengan backtest ya. Malah ini adalah sebuah backtest secara otomatis dan entry-nya juga secara konsisten. Jadi dia melakukan hal-hal yang konsisten ya. So kita langsung saja teman-teman, karena saya sudah punya softwarenya ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya perlihatkan ke teman-teman semua ya. Di dalam software ini kita akan masuk pada pengaturannya. Nah, kita lihat Pioneer Profit teman-teman di sini. Nah, ketika kita masuk pertama ini, biasanya kalau kita memasukkan AI ini teman-teman, ini akan ada settingan-settingan ya. Dan kali ini teman-teman kita akan bahas satu persatu settingan daripada kita buat seperti ini supaya lebih jelas bagi teman-teman yang mungkin nontonnya lewat handphone. Nah, jadi kita akan bahas ini teman-teman ya, kita akan bahas settingan-settingan yang ada di sini. Kita mulai dari lotnya teman-teman ya, kita akan mulai dari lot ya, kita akan gunakan ini teman-teman untuk mencoret-coret ya. Jadi di sini teman-teman kelihatan untuk lot ini teman-teman, ini dia 0,01 ya, artinya teman-teman bisa milih kalau lotnya 0,01. Yang kedua teman-teman adalah take profit ya, bisa di adjust sendiri. Jadi kita bisa menyesuaikan sendiri teman-teman dengan hasil pengujian teman-teman sendiri. Nah, tentunya kalau teman-teman mau pakai AI ini atau software ini teman-teman perlu uji juga ya. Dan kita akan sesuaikan ya, sesuai dengan yang cocok berdasarkan hasil uji coba kita. Kemudian yang berikut stop loss-nya teman-teman. Ini default-nya, tentunya kalau default ini berarti yang digunakan ya. Berarti kalau default ini teman-teman adalah biasanya ditetapkan oleh penggunanya ya. Kemudian atau teman-teman kalau mau menggunakan AI ini, teman-teman buka PDF-nya dan teman-teman lihat report yang ada di sana ya. Teman-teman sesuaikan parameter input yang ada di sini ya. Kemudian slippage pips ya, ini nanti kita bahas di lain waktu tapi nggak begitu berpengaruh teman-teman. Kemudian ada maksimal posisi buy. Ya, jadi robot ini teman-teman bukan robot yang ugal-ugalan, atau AI ini bukan AI yang ugal-ugalan. Dia buy-nya averaging atau martingale. Ini tidak teman-teman. Kita bisa atur juga sesuai dengan kemampuan psikologi teman-teman ya. Jadi kita akan isikan AI ini, kita akan gunakan emosi kita untuk kita untuk menyuruh si AI ini. Ya, kira-kira seperti itu bahasanya ya. Kemudian ada maksimal posisi buy, ini maksimal posisi buy yang ini teman-teman ya, maksimal posisi buy. Kemudian
ada maksimal posisi sell sama fungsinya teman-teman. Jadi fungsinya ini teman-teman bisa gunakan ya ketika misalnya teman-teman mengidentifikasi tanpa teman-teman menggunakan AI ini. Jadi misalnya teman-teman akan intervensi AI ini dalam bentuk tren misalnya. Teman-teman punya teman-teman misalnya mengidentifikasi oh ini trennya up. Tentu dalam tren up itu teman-teman ada juga koreksi-koreksi. Maka karena teman-teman meyakini bahwa ini trennya up, maka teman-teman akan cenderung melebihkan transaksi buy ketimbang sell ya. Jadi bisa teman-teman tingkatkan frekuensi buy daripada sell ya. Karena ini bisa diganti-ganti teman-teman ya. Misalnya teman-teman bikin 5 buy-nya, tentunya dia akan menjadi sangat agresif di dalam per trading ya, tentunya berdasarkan logika yang ada. Kemudian teman-teman semua, sorry ini slippage teman-teman ya. Yang ini ya. Kemudian ada di sini ada maksimal posisi sell sama. Nah, di sini ada maksimum balance ya. Nah, kita lihat teman-teman maksimum balance ini fungsinya apa. Jadi begini teman-teman ya. Di samping AI ini menggunakan SL dan TP ya. Jadi AI ini automatic SL dan TP ya. Jadi dia tidak meng-close. Biasanya ada AI itu teman-teman yang dia ketika menyentuh harga tertentu yang sudah ditetapkan, dia akan close tapi tidak menempatkan SL-nya. Biasanya teman-teman dengan alasan supaya tidak di stop hunter oleh broker ya. Walaupun sebenarnya sangat sedikit broker yang melakukan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu broker juga ini teman-teman kita mesti pikir di dalam memilih broker ya. Kemudian teman-teman ada namanya maximum balance ya, minimum balance ya. Jadi minimum balance ini maksudnya begini teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman AI ini teman-teman masukkan ya ke dalam chart dan teman-teman let's say depositnya $1.000 ya. Kemudian teman-teman karena ini AI bukan teman-teman yang buat, tentunya keraguan itu pasti ada. Jangan-jangan AI-nya ugal-ugalan atau terjadi sesuatu yang kemudian menyebabkan AI ini akan sangat agresif. Walaupun teman-teman ini jarang terjadi, hampir tidak ada teman-teman. Dan teman-teman khawatir dengan itu ya, maka teman-teman bisa gunakan di sini ya. Jadi ini membatasi risiko ya. Jadi misalnya teman-teman begini ya, saya kasih contoh. Biasanya ini terjadi dari biasanya ini terjadi pada orang yang bekerja sama. Misalnya teman-teman ketemu seorang trader, kemudian teman-teman mau bekerja sama dengan dia, teman-teman mau invest ke dia. Kemudian teman-teman kasih batasan, misalnya teman-teman deposit $10.000. Teman-teman kasih batasan maksimal rugi yang bisa teman-teman terima itu adalah 30%, berarti 3.000 atau maksimalnya 5.000 atau 50%. Maka minimum balance ini teman-teman fungsinya adalah memproteksi hal itu. Jadi misalnya teman-teman deposit $10.000, kemudian teman-teman batasi minimum balance-nya ini menjadi 7.000, maka ketika terjadi down, katakanlah AI ini ternyata dalam perjalanan mengalami down sampai dengan 30%, maka dia tidak akan lagi mengeksekusi teman-teman, meskipun dia terbentuk sebuah pola-pola yang biasa dieksekusi ya. Jadi kita semacam pembatasan risiko ya, ini sangat bagus ya, makanya AI ini diklaim tidak akan MC ya. Kemudian ada maksimum ini opsional teman-teman ya, kalau saya sih dikasih 100.000 aja atau berapa aja. Tapi kalau teman-teman misalnya depositnya 10.000 dikasih batasan 1.000 maka 11.000, maka ketika balance-nya mencapai 11.000 AI ini tidak akan bekerja lagi ya. Software ini tidak akan bekerja lagi. Kemudian ada di sini teman-teman ada threshold ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada threshold, biasanya ini kalibrasi, mengenai kalibrasi teman-teman untuk menentukan ya. Nanti kita bahas di lain waktu. Kemudian ada distance running pips ya, artinya teman-teman AI ini teman-teman bisa atur ya di bagian ini. Misalnya teman-teman mau AI ini ya, teman-teman mau AI ini tidak akan open posisi dengan jarak tertentu. Misalnya defaultnya ini 500 teman-teman. Jadi kalau teman-teman buy gold di 500, kemudian gold turun ke atau naik ke 2.505, kemudian teman-teman mau buy, ini tidak akan AI ini tidak akan melakukan itu teman-teman ya, karena tidak sesuai dengan algoritma yang dia punya ya. Jadi ini pembatasan terhadap posisi antara satu posisi yang running dengan posisi yang nanti akan dipasang
dieksekusi atau dipasang ya dalam hal ini, karena AI ini menggunakan basis pending order, maka dia tidak akan memasang pending order. Kemudian ada distance pending pips, begitu juga ya. Jadi kalau misalnya dia ada pola terbentuk nih di harga 2.500 let's say ya. Kemudian terbentuk lagi pola di 2.500 di 2.504 atau 2.502. Maka AI ini teman-teman tidak akan mengeksekusi pending ordernya ya, karena kita sudah membatasi. Semakin tinggi teman-teman menentukan batasan-batasan yang ada di sini, maka AI semakin konservatif ya, dan semakin ketat atau semakin mepet teman-teman untuk mengatur ini, semakin rendah, maka AI-nya akan semakin agresif. Nah, ini berarti teman-teman kalau kita ringkas dari beberapa fungsi yang ada di sini, ini sebenarnya teman-teman ada multiple protection ya. Jadi AI ini memiliki beberapa proteksi terhadap keamanan akun kita. Karena itu juga yang sangat penting teman-teman di dalam kita trading ya. Jadi seperti itu ya untuk AI ini, dan saya sendiri sudah mulai uji coba teman-teman ya. Saya akan perlihatkan ke teman-teman semua. Ini baru beberapa hari ya, ini kita buat teman-teman, dan teman-teman bisa lihat di sini reportnya ya juga ya. Ini akun real teman-teman, kita uji di real account, dan depositnya 1.000 teman-teman, dan ini belum di withdraw, baru dibuka karena ini sempat down ke sini ya, kena SL di sini. Kemudian dia recovery, dan kita lihat teman-teman sangat bagus ya untuk performanya hari ini. Lumayan, dia masih ada net profit 41. Ini sudah sekitaran dimulainya minggu lalu teman-teman, dan lumayan lah ini kurang lebih sekitar 4% ya dari deposit kita. Dan seperti itu teman-teman ya, hasilnya seperti itu. So jadi seperti itu teman-teman. Nanti bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya lebih lanjut soal AI ini atau software ini, teman-teman bisa klik dulu link di kolom deskripsi video, teman-teman unduh dulu PDF-nya di sana supaya teman-teman bisa baca-baca dulu di sana apa itu Pioneer Profit dan bagaimana cara menggunakannya, itu sudah cukup lengkap di sana.